Bab 1125. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Sebelum suara itu jatuh sepenuhnya, pergelangan tangannya digenggam oleh Andri Han, dan segera setelah itu, tubuh Gita jatuh ke pelukannya tanpa terkendali. Jarak yang tidak terlalu jauh dengan cepat ditutup. Mereka berdua dapat mendengar suara napas mereka masing-masing. Gita menatap Andri Han yang berada di depannya. Wajahnya benar-benar tampan, tetapi bukan tipe yang sombong, melainkan tipe yang mapan. Meskipun nafasnya lebih berat dari biasanya saat ini, dia masih menahan diri. Jika bukan karena aroma alkohol dari tubuhnya yang kuat, dan benjolan keras tadi, Gita tidak akan dapat menyimpulkan bahwa dia telah minum terlalu banyak. Karena saat ini, matanya begitu cerah dan menakutkan. Ngapain? Gita bertanya dengan lemah, tetapi dia segera terdiam. Karena Andri Han tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan, napas panas dihembuskan ke wajah Gita, dan keduanya saling berhadapan, mata ke mata dan hidung ke hidung. Napas milik laki-laki itu mengelilinginya, Gita membeku di tempat, matanya begitu tegang sehingga mereka melebar, dan dia bahkan tidak berani berkedip, napasnya juga perlahan berhenti. Karena pada saat ini, Andri Han sangat dekat dengannya, sangat dekat sehingga jika dia bergerak maju, dia bisa menciumnya. Tapi Andri Han masih bergerak maju dan nafasnya semakin dekat. Gita sangat gugup sehingga dia tidak berani bergerak, bulu matanya berkedip ringan, dan tangannya tanpa sadar meraih telapak tangannya. Ini adalah pertama kalinya. Ini pertama kalinya Andri Han mendekatinya. Wajahnya yang tampan menjadi semakin besar di depannya, begitu dekat sehingga dia harus memfokuskan tatapannya. Di perjamuan, dia membantunya untuk minum. Tadinya dia ingin mengingatkannya, tahukah kamu kalau ini adalah ciuman tidak langsung? Tapi setelah berpikir lagi, bagaimana mungkin Andri Han tidak mengerti? Lagi pula, dia sudah meminumnya. Jika dia tidak menyukainya, dia tidak akan meminumnya, dan dia bisa menuangkan segelas lagi yang baru untuk dirinya sendiri. Melihat bibirnya yang tipis hendak menyentuhnya, Gita perlahan menutup matanya, dan tanpa sadar meraih kerahnya. Mungkin, dia sudah menyukainya. Hanya saja dia menahannya terlalu baik sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu. Sekarang, dia ketahuan. Gita merasa manis di hatinya, dan hatinya bergetar hebat. Namun, setelah menunggu lama, ciuman dalam fantasi itu tidak datang, dan bulu mata Gita bergetar ringan, bertanya-tanya apakah dia harus membuka matanya saat ini. Mungkin dia sedang mencari perasaan yang tepat. Atau dia belum siap. Kalau begitu mari tunggu sedikit lebih lama. Gita menunggu sebentar, tapi ciuman itu tidak kunjung datang. Dia curiga di dalam hatinya dan perlahan membuka matanya. Tapi begitu dia membuka matanya, dia menatap sepasang mata yang dingin, dan kemudian Gita didorong menjauh sebelum dia bisa bereaksi. Awalnya, dia ada di pelukan Andri Han, tapi setelah didorong, punggungnya menyentuh bagian belakang kursi lagi, dan dia sangat bingung sehingga dia tidak bereaksi. Dia duduk di sana dengan pikiran kosong untuk sementara waktu sebelum mengingat apa yang baru saja terjadi. Ketika Andri Han mendorongnya menjauh, wajahnya terlihat kesal, dan dia tampak sangat marah dan tidak sabar. Ini adalah pertama kalinya Gita melihat ekspresi seperti itu. Jadi, mengapa dia memiliki ekspresi seperti itu? Dia sendiri yang tiba-tiba menarik dirinya ke dalam pelukannya, kan? Dia sendiri yang tiba-tiba mendekat, kan? Lalu kenapa dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti itu? Apakah karena dia tidak bisa menciumnya? Atau karena dia merasa mual saat mendekatinya, makanya timbul rasa kesal seperti itu? Semakin dia memikirkannya, hati Gita tenggelam. Dia duduk di kursinya dan merasa dirinya seperti jatuh ke dalam gua es. Setelah Andri Han mendorong Gita menjauh, dia mengatur pikirannya sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Maaf, aku minum terlalu banyak hari ini. Itu sebabnya aku mabuk, tidak bisa mengendalikan diri, dan menarik gadis itu ke dalam pelukanku,
lalu mendekat dan mendekat. Baru kemudian Andre Han kembali ke akal sehatnya setelah melihat bulu mata gadis kecil itu gemetar, dan mendorong gadis kecil itu menjauh. Untungnya, tekadnya cukup kuat, jika tidak, aroma gadis kecil itu bisa membuatnya gila, belum lagi dia mengambil inisiatif untuk menutup matanya dan bibir merahnya yang mempesona. Suara permintaan maaf datang dari samping, tetapi Gita tersenyum pahit ketika dia mendengarnya. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, dan tidak menjawabnya. Dia melihat lampu neon berwarna-warni yang terus mundur di luar jendela. Lampu-lampu ini bersinar seperti bintang, menerangi malam yang sunyi dan gelap, tetapi dia tidak bisa menerangi hati Andre Han dengan jelas. Dia pikir Andre Han mungkin memiliki sedikit rasa suka padanya, makanya dia pergi ke kantor polisi, membawanya ke rumah sakit, mengizinkannya pergi ke perusahaan untuk mengantarkan makanan ke kantornya, dan akhirnya bahkan membawanya ke perjamuan. Semua ini telah menyebabkan ilusi bagi Gita. Tidak, bukan hanya dia, bahkan orang-orang di sekitarnya juga merasa begitu. Semua orang berpikir bahwa dia istimewa bagi Andre Han, jadi mereka meyakinkannya bahwa dia istimewa bagi Andre Han. Bahkan Gita tertipu oleh ilusi ini, berpikir bahwa dia memang spesial bagi Andre Han. Sampai barusan, ketika dia mendorong dirinya menjauh dengan ekspresi kesal, Gita baru sadar. Semua ini adalah mimpi. Dia telah menolak dirinya cukup kali untuk membuatnya sadar. Hanya orang bodoh seperti dia yang tetap mengikutinya seperti anjing. Gita perlahan bersandar dan menutup matanya. Ini konyol, Gita. Tidak ada yang lebih konyol dari kamu, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu tidak memahami penolakan orang lain, dan jika seseorang mengaitkan jari, kamu akan mengikutinya, dan kemudian menganggap semuanya sebagai nyata. Suasana dan suhu di dalam mobil turun ke titik beku dalam sekejap, dan mereka berdua tidak berbicara lagi. Andre Han sedang kesal pada saat ini. Dia tidak tahu apakah tindakannya membuat gadis kecil itu takut atau apa, dan dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, dia benar-benar minum terlalu banyak hari ini, terlalu banyak, jadi dia tidak boleh membicarakannya untuk saat ini. Tunggu besok. Saat dia datang ke perusahaan, dia baru akan membicarakannya. Setelah memikirkannya, Andre Han sudah membuat keputusan. Paman Nan mengendarai mobil ke depan rumah Gita. Ketika Gita keluar dari mobil, dia membuka pintu sendiri. Terima kasih, aku pergi dulu. Lalu dia pergi tanpa alas kaki dan tanpa menoleh ke belakang. Andre Han samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia hanya berpikir bahwa dia membuatnya terkejut, atau dia gugup lagi, dan tidak memikirkan ke hal lain. Paman Nan dapat melihat ekspresi aneh Gita. Dia juga tahu apa yang terjadi di dalam mobil tadi. Sebagai orang yang sudah mengalami banyak dan telah bersama Andre Han begitu lama, Paman Nan tahu bahwa tindakan barusan jelas bukan tindakan sembrono Andre Han. Tetapi bagi Andre Han, dia sendiri mungkin merasa bahwa perilakunya terlalu sembrono, jadi dia tiba-tiba mendorong Gita menjauh. Hanya saja dia tidak tahu apa yang dipikirkan Nona Zhou sekarang. Setelah memikirkannya, Paman Nan masih mengingatkan dengan pelan. Tuan, Nona Zhou. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, aku akan menjelaskan padanya besok, hari ini, kembali dulu. Bersambung.